Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bin maliman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Tawang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadul Firqatul Mujahidin. Seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam link acara kajian Thalabul Ilmi Kitab Al-Hikam. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Sebelum acara dimulai, marilah kita niatkan thalabul ilmi dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Hikam Hikmah ke-19. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tatlub minhu an yukhrijaka min halah yastamilaka fima siwaha walau arodaka lasta malaka min ghairi ikhraj. Jangan meminta Allah untuk mengeluarkanmu dari satu kondisi agar kau bisa dipekerjakannya. Jika memang Dia menghendaki, niscaya Dia akan memperkerjakanmu tanpa harus mengeluarkanmu dari kondisi itu. Kajian ini akan diberikan penjelasan oleh Bapak Ustadz Tawang Abdul Razak. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Al-Hadis. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di saat yang berbahagia ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat-Nya, yang dengan rahmat, anugerah, hidayah, taufik itu kita bersama-sama di link Thalabul Ilmi, yang mudah-mudahan menjadikan wasilah sababiyah kita semua diberikan
tambah-tambah keimanan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati, yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita lanjutkan ke hikmah yang ke-19. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin. Janganlah engkau meminta dari Allah agar Allah mengeluarkan engkau dari suatu keadaan. Liyastamilaka fima siwaha, agar Allah pekerjakan engkau pada pekerjaan yang lain. Falau aradaka lastamalaka min ghairi ikhrajin. Karena jika Allah menghendaki, niscaya Allah pekerjakan engkau tanpa melalui meminta dikeluarkan. Ini seakan-akan Syekh Ibnu Athaillah anti terhadap doa. Jika dipaham sepintas, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, jika hanya membaca buku hikam, itu pasti akan memahaminya seakan-akan Syekh Ibnu Athaillah tidak suka berdoa. Padahal bukan Syekh Ibnu Athaillah tidak suka berdoa, karena di dalam kitab hikam ini, di akhir-akhir kitab hikam membahas tentang doa. Betapa banyaknya doa-doa nanti di hikmah yang terakhir-terakhir. Tetapi hikmah yang ke-11 ini melanjutkan hikmah yang ke-17. Jadi di hikmah ke-19 ini musonib akan menerangkan tentang makom ridho. Jadi makom ridho, yang namanya ridho itu adalah sururul qalbi bimuril qada. Senangnya hati walaupun pahit rasa ketetapan dari Allah. Walaupun Allah takdirkan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi kita senang hati. Karena kita tahu bahwa sesuatu yang dipilih oleh Allah untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Kalau ridho di atas sobar. Kalau sobar, dia sedang belajar untuk menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Setelah dia kuat dalam sobar, dia akan naik ke makom ridho. Nah, oleh karena itu ini adalah makom ridho. Jadi jangan dipaham oleh ibu kitab hikam anti doa. Bukan anti doa, tetapi setiap hikmah beda-beda pelajaran. Sekarang sedang mempelajari tentang bab ridho. Paham ya ibu-ibu ya?
Halo, nyambung ada? Ada, Pak Oh Ustadz. ya, siap. Siap. Alhamdulillah. Ini nyambung dari hikmah yang ke-17, adab seorang hamba kepada Allah. Di dalam hikmah yang ke-17, kalau masih ingat, ma taroka minal jahli syai'an man aroda ayyuhdisa fil waqti ghairu ma adharahu Allahu fihi. Alangkah bodohnya seseorang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mempunyai pilihan tersendiri. Nah, dilanjutkan oleh hikmah yang ke-19 ini. Kata hikmah yang ke-19 ini, la tatlub minhu. Janganlah engkau meminta dari Allah agar engkau dipindahkan dari satu posisi ke posisi yang lain. Meminta ke Allah agar dipindahkan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, itu pasti karena kita punya sangkaan bahwa keadaan yang terjadi terhadap kita buruk itu untuk kita. Pasti begitu, makanya kita minta dipindah itu. Nah, seorang salik yang sedang belajar di makom ridho, ia tidak akan pernah meminta dipindahkan posisi dia ke posisi yang lain, selagi posisi itu tidak mengganggu ibadahnya. Dia jadi seorang PNS, dia jadi seorang pedagang, dia jadi seorang petani, dia jadi seorang apapun Allah tempatkan, dia tidak melirik ke orang. Kalau aku jadi seperti dia, kayaknya aku nih pasti bakal begini, pasti bakal begini. Nah, kalau kita ditempatkan dalam satu tempat oleh Allah, tetapi agama kita terjaga, wirid kita terjaga, ibadah kita terjaga, kita tahajud biasa bisa kita lakukan, lalu talabul ilmi, sekarang kita punya pesantren di link, kita keburu. Nah, janganlah kita punya pikiran untuk berpindah, karena Allah lebih tahu terhadap apa yang pas untuk diposisikan untuk kita saat ini. Orang ingin pindah dari suatu keadaan ke keadaan lain, seolah-olah pilihan Allah itu salah. Nah, seolah-olah begitu. Saya ini harusnya saya jadi tukang ini, kok sekarang saya jadi begini. Nah, jadi seakan-akan dia itu menyangka bahwa Allah memposisikan dirinya saat ini salah. Nah, kok tiba-tiba saya banyak masalah, kok tiba-tiba banyak amanah, banyak ini. Yakinkan, setelah kita taubat, setelah kita merenung, setelah kita kembali hijrah kepada Allah, yakinkan bahwa posisi ini adalah sangat baik untuk kita. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra kalau tidak salah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Katakanlah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, wahai Tuhan aku, masukkanlah aku di ruang masuk yang benar. Keluarkanlah aku, wahai Tuhanku, di ruang keluar yang benar. Artinya kita pasrahkan kepada Allah. Nah, ini sekali lagi makom ridho. Seperti apa? Bal yakunu kal mayyiti baina yadil ghasil. Orang seperti ini keadaannya dia sedang ada seperti seakan-akan seorang mayit di tangan yang memandikannya. Digilir, dibalik ke kanan, dibalik ke kiri, dipakai sabun apa aja, terima, nggak ada. Mayit itu mau dimandiin pakai sabun Gip, protes, jangan pakai Gip murah, nggak, itu mah nggak harum. Wah, kalau ada mayit ngomong begitu, kabur yang mandinya juga.
mayit diam aja, nurut. Disanggigirkan yang gigirnya Pak Haji Aziz. Gitu, mayit ditekan diam, di apa-apain juga diam. Nah, itulah orang yang sudah ada di makom ridho, dia akan tenang dengan keadaan yang sedang Allah berikan terhadap dirinya. Karena dia punya keyakinan setiap yang Allah berikan terhadap dirinya adalah yang terbaik. Yang terbaik. Ada kebaikan yang karena kita tidak paham, jadi kita tidak tahu kebaikan itu apa. Terkadang kita baru paham setelah 1 tahun. Terkadang kita baru paham setelah 3 tahun. Terkadang baru paham kita setelah kita tua. Iya ya dulu, kalau nggak begini, begini tuh, masya Allah, alhamdulillah dulu. Nah, terkadang kita bisa paham begitu. Terkadang Allah akan menjadikan seseorang kuat bukan dengan pujian, tetapi dengan banyaknya hinaan. Terkadang Allah akan menjadikan seseorang menjadi gagah bukan dengan kebahagiaan, tetapi dengan banyaknya rintangan. Saking banyak rintangan, tetapi Allah kuatkan hatinya. Saking banyaknya rintangan, saking sudah kebal, dihina, diejek, saking sudah kebal, hinaan dan ejekan menjadi makanan tiap hari. Ternyata lama-lama tidak berasa, malah disenyumi saja. Itulah hati yang sudah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan salah paham, ini sedang menjelaskan makom ridho. Contoh ibu-ibu, bapak-bapak, untuk mendekatkan paham kita. Seorang orang tua, anak kecil baru keluar SD, baru kelas 5 atau kelas 4, atau dia baru kelas 1 SD, lagi apet-apetnya, lagi deket-deketnya sama ibunya, sama orang tuanya. Tetapi karena orang tuanya saking sayang dengan anak, maka diantarlah si anak ke pesantren, tahfidz Quran misalkan. Dititipkanlah anak itu, dijauhkan dari teman-temannya, dijauhkan dari kawan-kawan mainnya. Si anak karena tidak paham, si anak nangis. Kata si anak, terlalu mama ini menjauhkan aku dari teman-teman. Terlalu mama ini, aku tidak bisa main. Mama ini menyiksa aku. Itu karena anak tidak paham. Karena anak tidak paham, dijauhkan dari kehidupan anak-anak, jauh dari kerabat, dari saudara, harus mandiri, makan sendiri, minum sendiri. Tetapi orang tua yang cerdas mending menangis sekarang karena tidak bersama dengan anak, tetapi demi kesuksesan dan kesolehan anak di masa yang akan datang. Tapi anak yang tidak mengerti, dia akan menangis. Dia akan menganggap orang tuanya kejam. Begitulah kita. Begitulah kita. Begitu Allah melatih kita. Melatih kita dengan kondisi-kondisi yang beda-beda. Ada yang diberi kondisi sakit, ada yang diberi kondisi banyak amanah, yang diberi kondisi banyak celaan, hinaan, sampai orang menjauh semua dari kita. Ternyata ada maksud yang sangat mulia dari Allah. Dijauhi orang karena Allah cemburu terhadap kita, karena kita selalu menjauh dari Allah, selalu mencintai makhluk, sehingga Allah cemburu karena Allah sayang terhadap kita. Lalu Allah jauhkan makhluk-makhluk itu. Allah jauhkan orang-orang yang tadinya banyak yang memuji jadi banyak yang menghina, yang tadinya banyak yang baik terjadi banyak orang yang buruk terhadap kita. Itu cara Allah mengasihi sayang terhadap kita, agar kita selalu bersama-sama dengan Allah, tidak lepas. Karena kebanyakan orang dalam posisi tertentu, dalam posisi susah, dalam posisi sakit, dalam posisi terpuruk,
kebanyakan orang nafsunya lemah, imannya kuat, dia mudah untuk masuk menyerap ilmu agama. Itu yang ingin Allah berikan kepada kita. Jadi seakan-akan Allah ini akan memberikan sebuah anugerah kepada kita. Tetapi karena kita susah untuk mendapatkan anugerah itu, kalau tidak diberi masalah, maka Allah berikanlah kesusahan. Dengan kesusahan itu, tiba-tiba kita jadi mau bangun malam, mau banyak sholawat, mau baca Al-Quran, mau dengar kajian. Nah, itu yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang yang sudah mengenal Allah, idza kana al-mar'u ala halatin la tuwafiqu gharadahu layan bagilahu ayuridu al-khuruja minha binafsihi. Apabila seorang hamba yang ada dalam satu kondisi, nah, dan kondisi itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, kita ingin mendapat pekerjaan, tetapi kita udah berusaha, tetapi belum juga Allah berikan. Kita ingin bisnis, usaha, tetapi kita sudah berusaha, belum juga Allah berikan. Nah, tidak usah kita menangis, apalagi bersedih. Karena apa? Oh, berarti ada sesuatu yang Allah kehendaki dari aku. Oh, ternyata biar aku pesantren dulu. Oh, ternyata biar aku ini, biar aku ini. Paham nggak, Ibu? Halo? Ya paham. Alhamdulillah. Nah, yang harus kita lakukan bukan kita minta dipindahkan oleh Allah, tetapi yang harus kita lakukan adalah beradab terhadap Allah dalam kondisi saat ini. Begitu. Beradab dengan Allah. Illa idakana haluhu ghairu mardiyin lillahi ta'ala. Kecuali jika kondisinya itu sudah tidak diridhoi Allah, atau keadaan itu mencegah dia dari tugas-tugas keagamaan. Posisi yang sekarang ini ada dalam diri kita, sulit untuk beramal ibadah, tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa melakukan pengajian dengan keadaan begini, sehingga kita tidak bisa apa-apa. Posisi saya dari tukang dagang ini sekarang udah sulit, ngaji sulit, apa-apa sulit. Nah, itu boleh minta kepada Allah agar Allah keluarkan kita dari posisi itu dan pindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Nah, begitu. Jadi dengan dia meminta dipindahkan, dikeluarkan, bukan berarti tidak ridho itu, tetapi karena agamanya sudah terganggu. Jadi yang pertama yang kita lihat, agama kita aman nggak? Begitu. Kita diposisikan jadi seorang guru pengajar, agama kita aman nggak? Maksudnya ibadah kita tidak terganggu, waktu wirid kita malam bisa, waktu kita ibadah silaturahmi tidak terganggu, kita kajian-kajian tidak terganggu. Nah, itu sudah di situ. Begitu. Jangan kita berpikir melihat orang, kok kayaknya kalau seperti itu enak ya, kayaknya sukses deh orang itu, melihat orang terus. Nah, itu kalau orang yang ada dalam makom ridho tidak begitu. Dia akan berdiam di dalam posisi yang diposisikan Allah sampai Allah sendiri yang mengeluarkan, sampai Allah sendiri yang akan memindahkannya. Dia lebih sibuk menyibukkan dirinya berzikir, bersalawat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita ada dalam suatu kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan kita tiba-tiba ujug-ujug minta kepada Allah pindahkan kepada kondisi yang lain. Kata ibu-ibu, Pak Ustadz suka mimpin doa, ya Allah, Allahumma kulna, ya Allah pindahkan aku dari fakir ke kaya, dari anu ke anu, dari anu ke anu. Itu kan sifatnya sedang riadoh. Kalau riadoh itu berdoa, kalau sedang berdoa ya berdoa. Kalau sedang kajian pas di bab ridho ya bab ridho. Berarti kan kita kalau menceritakan bab ridho, berarti kita harus seakan-akan kita ingin seperti ini, walaupun kita belum bisa, tetapi ada makom
yang disebut dengan maqam ridho. Fal arifu billah idakan fal arifu billah, maka orang yang arif, yang sudah mengenal Allah, idakana fakiron layatamanna lagina, apabila seorang yang arif billah, yang sudah paham kenal dengan Allah, dalam keadaan fakir, dirinya dalam keadaan fakir, layatamanna lagina, ia terima keadaan fakir itu dengan ridho, sudurul qalbi bin muril qada, ia tidak akan pernah meminta kekayaan kepada Allah. Inilah pilihan Allah untuk aku yang terbaik saat ini. Karena nanti ada sesuatu yang beda sesuai sikon, situasi dan kondisi. Nah, seorang yang sudah paham dengan Allah, bahwa pilihan Allah yang terjadi pada saat ini terhadap kita sedang fakir, kita sedang banyak masalah, sambil kita berikhtiar, kita lebih fokus untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila kefakiran itu sudah menghalanginya dari amal soleh. Karena fakir, kami tidak bisa menolong saudara. Karena fakir, tidak bisa menafkahi anak dan istri. Karena fakir, tidak bisa kita menolong jihad fisabilillah. Karena fakir, banyak kendala-kendala. Orang lain pada ngaji jauh, kita tidak bisa ngaji, terus pakai motor. Oh, berarti harus punya motor. Itu beda lagi urusannya. Nah, beda lagi urusannya. Ini kalau ada dalam keadaan memang dia dalam keadaan itu tenang, kehidupannya masih bisa diatasi, ibadahnya terjaga. Jamaah LPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadah sudah tidak nyaman, menuntut ilmu tidak bisa karena kefakirannya, boro-boro menuntut ilmu, mikirin makan buat sore gimana, buat nanti gimana, mikirin jajan untuk anak-anak bagaimana. Nah, itu boleh. Karena itu sudah mengganggu ibadahnya. Gitu, mengganggu ibadah. Wa idza kana maridon la yatamana sihah. Jika seorang arif billah, jika seorang, ini ibu-ibu, bapak-bapak jangan kaget. Bahasanya, lihat dari bahasanya. Idza kanal arif billah, jika seseorang yang sudah mengenal Allah, arif billah. Kalau kita makan bukan arif billah, Bu. Muridin juga mudah-mudahan ya. Muridin juga. Kita lagi nonton ini. Tapi mudah-mudahan kita satu saat bisa. Iza kana maridon la yataman nasihah. Jika sakit tapi masih bisa beramal soleh, masih bisa ibadah, masih bisa apa-apa, la yataman nasihah, dia tidak akan meminta disehatkan. Biarkan saja. Memang kalau Allah menghendaki seperti ini, saya akan terima dengan lapang dada. Nah, itu kalau udah di maqam ridho. Nah, jangan kita masih muridin, bahkan kita masih di bawah muridin. Ini seorang arif billah. Nah, tetapi kalau sudah urusan agamanya terganggu, ibadahnya sudah terganggu, dia baru meminta disehatkan Allah. Ya Allah, karena sakit ini saya jadi tidak bisa bangun malam, ya Allah. Karena harus ke air, harus begini, tidak bisa jalan, pakai roda, tidak ada yang ini. Ya Allah, tolonglah aku, sehatkanlah hamba ya Allah. Karena ingin ibadah. Begitu Ibu, karena ingin ibadah. Silakan meminta karena ingin ibadah. Begitu. Seperti Nabi Ayub alaihissalam, dia sakit sampai, dalam satu kisah ada yang menceritakan sampai semua dagingnya itu habis, pakai digigit belatung-belatung. Dia tidak nangis, tidak menjerit, tidak mengeluh. Tetapi setelah hatinya digigit belatung, baru dia memohon kepada Allah, ya Allah, jika lisan ini habis, jika hati ini tidak ada, bagaimana saya bisa menzikir kepada Engkau dengan lisan ini? Bagaimana aku bisa mengingat Engkau dengan hati ini?
tolonglah ya Allah. Nah itu baru gitu. Nah, itu kan udah makomnya makom arif billah. Wa idza kana itu. Jadi seorang alif billah dia selalu berpegang terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditimpakan terhadap dirinya, dia terima dengan lapang dada karena dia yakin itulah pilihan Allah yang terbaik untuk dirinya. Allah bukan melarang kita mengelola harta. Allah bukan melarang kita berbisnis. Allah bukan melarang kita usaha dagang ke pasar. Tetapi urusan dunia itu jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah merusak engkau harta engkau dan anak-anak kau dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita mengurus dunia, silahkan kita pergi ke pasar, pergi bertani, pergi mengantor, tetapi dunia itu jangan sampai melalaikan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah LFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sepintas dari hikmah yang ke-19 ini. Intinya, intisari dari hikmah ke-19 ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita harus jadilah kita itu diri kita sendiri sesuai posisi kita masing-masing, dan jangan pernah berpikir menjadi orang lain. Nah, itu hikmah yang ke-19. Artinya, kita terima ketetapan Allah, kita yakinkan ada sesuatu yang baik, sangat baik untuk kita, yang mungkin kita belum paham ada apa di balik kebaikan itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.